Tetapi apabila kita masih meragukan Allah, kita menjadi tidak percaya kepada Allah, maka kita sudah diperdaya oleh iblis untuk kita tidak menerima keselamatan Allah. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, Lihatlah Rajamu, bagian yang ke-58. Tuhan Allah yang kita sembah itu, Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Allah kita tidak tertandingi oleh apapun atau siapapun. Raja Daud, dia mengenal betul siapakah Allah yang sebenarnya. Ketika bangsa Israel seolah-olah telah menyerah kalah terhadap tentara Filistin karena mereka ketakutan menghadapi Goliat si raksasa yang mahir dalam peperangan. Daud yang pada waktu itu melihat dengan mata kepala sendiri keadaan yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka menghadapi Goliat di medan perang, berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Tapi Eliab, kakak Daud yang tertua, sangat marah kepada Daud dan berkata bahwa seolah-olah Daud adalah pengintai mereka di medan peperangan. Tapi jawab Daud, apa yang kau perbuat? Hanya bertanya saja. Tapi ada orang yang mendengar perkataan Daud itu lalu memberitahukannya kepada Raja Saul. Lalu Raja Saul memanggil Daud. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi seorang prajurit. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayah. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Lagi kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan baju ciranya kepada Daud. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Lalu mencobanya untuk berjalan, sebab Daud tidak pernah mengenakan baju perang dengan segala perlengkapannya. Lalu kata Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai baju ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian Daud menanggalkan semuanya itu, lalu mengambil tongkat di tangannya. Dipilihnya 5 batu yang licin dari dasar sungai dan ditaruhnya dalam kantung gembalanya, sedangkan umban dipegang di tangannya. Kemudian Daud mendekati Goliat si raksasa itu. Ketika Goliat melihat Daud, maka dihinanya Daud, sebab Daud masih sangat muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Katanya kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu Goliat mengutuki Daud, katanya, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi kata Daud, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau
ke dalam tanganku, dan aku mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika Goliat bergerak maju untuk menemui Daud, maka berlarilah Daud ke barisan musuh untuk menemui Goliat. Lalu Daud mengambil sebuah batu dari kantung gembalanya, diumbannya, maka kenalah pada dahi Goliat, dan batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah Goliat dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan dan membunuh Goliat, tentara Filistin, si raksasa yang ditakuti oleh tentara Israel, tanpa pedang di tangan, tetapi demi nama Tuhan semesta alam. Bapak Ibu saudaraku sekalian, jangan kita menantang Tuhan Allah semesta alam, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan kita adalah buatan tangan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di matanya, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Allah melihat kita sampai pada kedalaman hati kita. Kita manusia tidak dapat mengenal Allah dengan kemampuan kita sendiri, kecuali Allah menyatakan dirinya sendiri kepada kita, karena Allah hendak menyatakan dirinya kepada orang-orang yang Allah kehendaki, bahkan kepada orang-orang yang tidak pernah menanyakan dia. Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Alkitab adalah perjanjian Allah kepada umatnya turun-temurun. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Allah yang berfirman, Allah yang telah berjanji, maka Allah akan melakukan, Allah akan menggenapi apa yang telah difirmankannya, karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kuasa Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan hal yang kedua, bagaimana Allah menyatakan dirinya? Allah menyatakan dirinya melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang adalah perkataan Allah sendiri, firman Allah yang telah ditentukan sejak semula untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus Kristus adalah ketentuan Allah. Dialah Mesias, Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Pembebas yang membebaskan kita manusia dari kuasa dosa dan kuasa maut. Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia datang ke dalam dunia ini untuk membinasakan pekerjaan iblis. Dia melucuti para pemerintah dan penguasa, serta menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus Kristus juga yang akan membawa kita ke dalam kerajaan sorga, itu pada kedatangannya yang kedua kali, di mana orang-orang yang telah mati di dalam kubur, mereka akan dibangkitkan. Kemudian kita yang masih hidup, kita semua akan diubahkan dalam sekejap, untuk kita bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus di atas awan-awan. Dan Tuhan Yesus sendirilah yang akan menempatkan kita di dalam kerajaan surga, yaitu Yerusalem baru, kota kudus yang turun dari surga, dari Allah sendiri. Dan yang ketiga, Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya.
Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorak bersama-sama. Dalam kitab Mazmur dikatakan, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon-pohon di hutan bersorak-sorak. Umatnya bersorak-sorak dan memuji-muji Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang layak menerima hormat, puji-pujian, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menyatakan dirinya? Hal yang keempat, Allah menyatakan dirinya juga kepada orang-orang yang tidak menanyakan dia. Contoh di dalam Alkitab adalah Paulus yang sebelum bertobat namanya adalah Saulus. Dia adalah seorang pembunuh dan penganiaya jemaat Tuhan. Di dalam perjalanannya ke Damsyik dengan membawa surat kuasa penuh dari imam besar untuk diberikannya kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya apabila ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan akan ditangkap dan akan dibawa ke Yerusalem. Tetapi di tengah jalan tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Kemudian Saulus rebah ke tanah dan terdengarlah suatu suara kepada Saulus, katanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita harus percaya kepada Allah yang kita sembah, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang berkuasa. Ada banyak cara Allah menyatakan dirinya kepada kita, supaya kita percaya kepadanya, supaya kita beroleh keselamatan, anugerah keselamatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kita masih meragukan Allah, kita menjadi tidak percaya kepada Allah, maka kita sudah diperdaya oleh iblis untuk kita tidak menerima keselamatan Allah. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena Allah memperhitungkan hal itu kepada kita sebagai suatu kebenaran. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita mengambil keputusan pada hari ini untuk kita menyembah Allah yang benar, satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan saja ada kebaikan. Keselamatan yang kita butuhkan ada pada Allah kita. Karena Dialah yang memberikan kepada kita kebahagiaan, keselamatan kekal. Allah tidak mau kita ditimpa oleh kecelakaan. Allah tidak mau kita mengalami kebinasaan kekal. Allah tidak mau kita dikuasai oleh iblis dengan segala tipu dayanya yang membawa kita jauh kepada Allah. Karena Allah mau supaya kita mengasihi Allah, kita mempercayai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Karena bagi Dialah hormat, kemuliaan, kebesaran dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagia setiap kita mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita
berkuasa telah menjadi raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia.